saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Di bawah langit cerah Kabupaten Sigi, lahan seluas 16 hektar di jantung Mako Batelon A Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah kini menjadi wajah ketahanan pangan. Dari visi Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH yang diwujudkan oleh Dansat Brimob dan jajaran, lahir gerakan ketahanan pangan pemanfaatan pekarangan bergizi. Transformasi lahan tidur menjadi sumber pangan bergizi dan harapan yang berakar kuat. Semua bermula dari kerja keras tanpa lelah. Atas saran dan bimbingan Bapak Dansat Brimob, lahan Batelon A seluas 36 hektar terbagi di antaranya sebagai fasilitas latihan, dengan sisa lahan pekarangan kita fungsikan sebagai peternakan kambing dan sapi. Ya. Masing-masing lahan peternakan kami fungsikan 1 hektar, hidroponik dan perkebunan fungsikan 1 hektar, kemudian lahan sisanya sebesar 14 hektar kami gunakan untuk menanam jagung. Selain itu memang tempat lahan Batelon A Pelopor ini posisinya di lereng bukit. Jadi memang banyak tanah-tanah di sini yang pada mulanya itu berbatu, tebingnya yang tidak merata, kemudian banyak aliran sungai liar yang kering, kemudian kita olah, ya, kita pilih-pilih batunya dengan selain mengisikan waktu latihan, kita fungsikan semua anggota untuk membersihkan lahan di sini. Ya, kita pilah-pilah. Namun masih ada juga lahan yang masih berbatu yang memang tidak produktif, kita gunakan sebagai lahan 1 hektar untuk peternakan. Kini, lahan ini menghasilkan aneka tanaman bergizi. Jagung yang ditanam di 14 hektar dirawat intensif dengan pupuk NPK, urea, ponska, dan pestisida. Telah dipanen 2 kali, 3 ton pada panen pertama dan 4 ton pada panen kedua, yang dijual kepada CV Bellona Mandiri sebagai pakan ternak. Limbah batang jagung dimanfaatkan sebagai pakan sapi, sementara sisa hasil panen jagung digunakan untuk mendukung peternakan ayam. Di tengah geliat program ketahanan pangan pemanfaatan pekarangan bergizi yang tumbuh subur di Mako Batelon A Pelopor, hadir pula semangat tak kalah membanggakan dari Bayangkari Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Melalui program pekarangan pangan lestari atau P2L, Bayangkari menjawab tantangan zaman, menghadirkan pangan sehat dari pekarangan sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk negeri. Inisiatif mulia ini lahir dari semangat mengimplementasikan arahan Ketua Umum Bayangkari. Sebagai bentuk komitmen nyata sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bayangkari telah menjalankan program pekarangan pangan lestari atau P2L yang merupakan program kerja Bayangkari pada seksi kebudayaan. Di Sulawesi Tengah, semangat ini diwujudkan dengan nyata melalui kepemimpinan Nyonya Vera Agus Nugroho, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah. Beliau menjadi motor penggerak dalam membangun komitmen kolektif Bayangkari untuk tidak hanya hadir sebagai pendamping setia anggota Polri, tetapi juga sebagai pelaku perubahan di bidang sosial dan pangan. Dengan arahan visioner dan pendampingan langsung dari Nyonya Vera Agus Nugroho, program P2L di lingkungan Sat Brimob Polda Sulteng berhasil berkembang menjadi ketahanan pangan keluarga yang modern dan berkelanjutan. Di atas lahan seluas 1 hektar, berdirilah fasilitas greenhouse hidroponik yang dibangun dengan penuh dedikasi oleh tangan-tangan terampil personel Brimob Sulteng.
dan dikelola penuh cinta oleh para bayangkari. Bersama Ketua Bayangkari Cabang Sat Brimopolda Sulteng, Nyonya Yvonne Rongre, program ini terus bergerak, menumbuhkan harapan, menyemai kemandirian, dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Panen pertama pada 28 Mei 2025 menghasilkan ratusan batang pakcoy dan sawi, serta 50 kg selada segar yang memperkuat ketahanan pangan lokal. Perkebunan tomat dan cabai bersama pembangunan greenhouse menjadi bagian dari program pekarangan pangan lestari. Tomat telah dipanen 6 kali bertahap sejak 28 Mei hingga 2 Juli 2025, menghasilkan 4.926 kg tomat segar, komoditas andalan yang mendukung ketahanan pangan keluarga dan komunitas. Cabai dengan warna merah menyala dipanen 2 kali, 15 kg pada 24 Juni dan 15 kg pada 2 Juli 2025. Total 30 kg, memperkaya hasil tani yang mendukung kesejahteraan lokal. Sektor peternakan juga berkembang pesat. Kini 71 ekor kambing, 9 ekor domba, dan 20 ekor sapi dipelihara dengan sistem ramah lingkungan. Sebagian besar penjualan kambing mendanai pembelian 1 unit mobil pickup untuk mendukung siklus ketahanan pangan. Peternakan ayam dengan 49 ayam petelur menghasilkan 45 butir telur per hari, menjadi sumber protein utama bagi keluarga Brimob dan warga sekitar. Limbah ternak diolah menjadi pupuk kandang, memperkaya tanah pertanian. Setiap hasil pertanian dan peternakan didistribusikan dengan semangat kebermanfaatan, dijual ke UMKM dengan harga di bawah pasar dan dikonsumsi oleh keluarga besar Brimob. Bagus, harganya sudah sesuai pasar dia. Kualitas bagus dari Brimob, tahu. Inisiatif ini memperkuat kemandirian, solidaritas, dan keberlanjutan ekonomi lokal. P2L bukan hanya soal menanam sayuran, tetapi menanam masa depan dengan semangat bayangkari yang anggun, inovatif, dan peduli. Dari tanah tandus, tumbuh harapan. Dari tangan-tangan gigih, lahir kehidupan. Ketahanan pangan pemanfaatan pekarangan bergizi Polda Sulawesi Tengah untuk Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.